Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari, nomor absen 9 dari kelas A5F. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang mata pelajaran IPA, yaitu bab indera penglihatan dan indera pendengaran. Pertama-tama, sebelum memasuki penjelasan saya yang lebih dalam, mari kita melihat video terlebih dahulu supaya materinya masuk sedikit demi sedikit. Jadi mata kita adalah indera penglihat kan, Nek? Kira-kira ukuran mataku berapa sentimeter ya, Nek? Mata kita berdiameter 2 cm dan terletak dalam rongga tengkorak. Kalau alis, kelopak mata, dan bulu mata itu fungsinya buat apa sih, Nek? Itu semua berfungsi sebagai pelindung mata kita. Lalu apa yang membuat mata kita bergerak? Yang membantu mata bergerak adalah kelenjar air mata dan air mata sebagai pelumas, juga otot mata. Nah, jadi bisa dilihat atau dirasakan sendiri, mata kita itu sebenarnya bergerak. Bergeraknya itu berkedip maupun melirik kanan dan kiri, atau ke atas dan ke bawah. Yang pernah aku pelajari itu ada yang namanya kornea, iris, pupil, dan lensa, dan apa lagi ya? Ada yang namanya badan bening, retina, dan saraf mata. Nah, jadi di sini ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam mata kita. Pupil, kornea, iris, lensa, retina, dan syaraf mata. Kalau kornea atau selaput bening berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Sifatnya bening dan tidak mempunyai pembuluh darah. Kalau iris, Nek? Iris atau selaput pelangi adalah selembar otot di belakang kornea, kaya akan pembuluh darah dan berfungsi untuk memberi warna pada mata. Nah, jadi iris ini sangat-sangat berfungsi juga pada mata kita. Misalnya kita bisa melihat warna. Warna daun itu hijau. Kemudian warna pelangi ada yang merah, biru, kuning, hijau, ungu, dan biru. Iris bekerja sama dengan pupil untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Pada saat terang, otot iris mengerut, mengakibatkan pupil mengecil. Di sini juga iris dan pupil dijelaskan bekerja sama mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Jadi, mata kita itu juga mengatur kadar cahaya yang masuk. Misalnya, kita tidak bisa melihat sinar matahari secara langsung, tapi mata kita mampu melihat sinar lampu atau sinar-sinar yang masih kuat, redup, yang mata kita bisa mampu menerima cahaya tersebut. Pada saat cahaya redup, otot iris rileks sehingga pupil melebar. Berarti pupil itu celah bunda di tengah-tengah iris ya, Nek? Iya, Cuk. Kalau lensa itu berada di belakang pupil dan iris. Fungsinya memfokuskan dan meneruskan cahaya agar jatuh tepat pada retina. Lensa memiliki daya akomodasi, mampu mengubah kecembungannya. Sedangkan
Badan bening ada di belakang lensa. Fungsinya meneruskan cahaya. Retina atau selaput jala berada di paling belakang. Retina menerima cahaya, berfungsi sebagai layar untuk menangkap gambar yang dibawa oleh cahaya. Saraf mata berfungsi meneruskan rangsang cahaya ke saraf pusat di otak, sehingga kita bisa melihat. Kalau begitu, waktu cahaya memasuki mata melalui pupil, lensa mengarahkan cahaya dan bayangan benda jatuh pada retina dong, Nek. Iya, lalu ujung-ujung saraf penerima yang ada di retina menyampaikan bayangan benda ke otak. Otak memproses bayangan tersebut sehingga kita dapat melihat. Kemampuan mata setiap orang untuk melihat, kepekaannya terhadap cahaya itu berbeda-beda. Nek, tadi itu baru mata loh dari kelima panca indera kita. Nah, jadi itu adalah penjelasan sedikit tentang indera penglihatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi lebih detail dengan indera penglihatan dan pendengaran serta mekanisme kerjanya. Yang pertama ada indera penglihatan. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihatan disebut juga sebagai fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Bagian-bagian mata adalah ada alis mata, yang kedua bulu mata, kelopak mata, apparatus criminalis, dan bola mata. Kemudian di sini juga terdapat anatomi mata dan mekanisme atau cara kerja mata. Nah, anatomi mata adalah pada bagian depan. Terdapat kornea, iris, pupil, sklera, dan konjungtiva. Kemudian ada bagian tengah pada mata, ada lensa dan rongga vitreous. Kemudian bagian belakang mata ada retina, makula, dan syaraf optik. Kemudian mekanisme atau cara kerja mata saat melihat. Kecembungan lensa mata dapat berubah-ubah. Perubahan kecembungan tersebut karena kontraksi dan relaksasi otot-otot ligamen atau badan siliaris pada bagian dalam mata dan melekat pada bola mata. Inilah yang dinamakan daya akomodasi lensa mata. Mata yang normal adalah yang dapat memfokuskan sinar-sinar sejajar yang masuk ke dalam mata sehingga jatuh tepat ke bintik mata kuning retina. Dengan demikian, keadaan ini disebut dengan emetrop. Kemudian di sini juga terdapat gambar mekanisme terbentuknya bayangan pada mata. Nah, ini. Kemudian yang kedua ada indera pendengaran pada manusia. Indera pendengaran termaksud indera yang terletak di dalam telinga. Telinga merupakan alat untuk menerima getaran yang berasal dari benda yang bergetar dan memberikan kesan suara pada kita. Getarannya dapat berasal dari udara dan dapat pula berasal dari benda padat atau benda cair. Antara benda bergetar dengan telinga harus ada medium, yaitu udara. Nah, kemudian ada struktur atau anatomi indera pendengaran atau telinga. Bagian telinga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bagian luar atau auris eksterna pada telinga. Terdapat daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Kemudian yang kedua ada bagian tengah atau auris media. Terdapat gendang telinga, 3 tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Kemudian ada rongga telinga tengah dan saluran tuba eustachius. Yang ketiga adalah bagian dalam atau labirin yang terdapat rumah siput. Rumah siput ini bisa dilihat seperti di gambar, seperti siput yang sedang melingkar. Nah, di samping ini adalah anatomi atau gambar yang terdapat di dalam telinga kita. Kemudian ada mekanisme atau
Cara kerja pada indera pendengaran atau telinga. Nah, di sini proses mendengar diawali dengan suara yang ada di sekitar, berupa getaran atau gelombang yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga, sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga atau membran timpani. Ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Otak lalu akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Nah, ini yang pertama. Daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Proses yang kedua, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Proses pendengaran yang ketiga, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Kemudian tahap yang keempat atau yang terakhir, impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dari dan mengerti maksud dari suara tersebut. Nah, di sini ada kelainan atau penyakit gangguan pada indera penglihatan dan indera pendengaran. Kelainan atau gangguan pada indera penglihatan. Ada miopi. Nah, miopi ini atau cacat mata yang disebabkan oleh bola mata yang terlalu panjang sehingga bayang-bayang dari benda yang jaraknya jauh akan jatuh di depan retina pada mata dekat ini. Orang tidak dapat melihat benda jauh, mereka hanya dapat melihat benda yang jaraknya dekat. Untuk cacat seperti ini, penderita dapat ditolong dengan lensa cekung atau minus. Dan miopi ini biasanya terjadi pada anak-anak. Penyebabnya bukan hanya cacat dari keturunan atau keturunan dari orang tua. Cacat miopi ini juga disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan buruk kita, seperti kita saat mengucek mata, kemudian melihat layar HP berlebihan juga. Layar HP itu kan ada sinar ultraviolet, karena sinar ultraviolet itu sinar yang sangat tidak baik pada mata. Kemudian bisa juga penyebabnya terjadi karena kekurangan vitamin A. Miopi ini biasa sering kita sebut sebagai rabun jauh. Kemudian ada hipermetropi. Hipermetropi atau mata jauh dapat terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa yang disebabkan kornea bola mata terlalu pendek sehingga bayang-bayang jatuh di belakang retina. Penderita hipermetropi dapat ditolong dengan menggunakan lensa cembung atau plus. Biasanya hipermetropi ini biasa disebut dengan rabun dekat. Kemudian ada presbiopi. Presbiopi atau cacat mata tua disebabkan karena proses penuaan yang disebabkan karena elastisitas lensa berkurang. Penderita presbiopi dapat dibantu dengan lensa rangkap. Nah, jadi pada orang-orang yang lanjut usia biasanya penglihatannya kurang sehingga tidak bisa melihat jarak jauh ataupun jarak dekat. Kemudian ada astigmatisme, merupakan kelainan yang disebabkan bola mata atau lensa permukaan lensa mata mempunyai kelengkungan yang tidak sama, sehingga fokusnya tidak sama. Akibatnya, bayang-bayang jatuh tidak pada tempat yang sama, atau kecembungan kornea tidak merata sehingga bayangan menjadi tidak terfokus atau kabur. Penderita astigmatisme ini dapat ditolong dengan kacamata silindris, yaitu yang mempunyai beberapa fokus. Kemudian ada katarak. Katarak adalah cacat mata, yaitu buramnya dan berkurangnya elastisitas lensa mata.
Hal ini terjadi karena adanya pengapuran pada lensa. Pandangan akan menjadi kabur dan daya akomodasi berkurang. Nah, katarak ini biasanya dapat disembuhkan dengan operasi. Kemudian ada hemarolopi. Disebut juga dengan rabun senja. Hemarolopi disebabkan karena kekurangan vitamin A karena tidak terbentuk rodopsin dalam jumlah optimal. Akibatnya, di dalam kondisi ini penderita saat keluar pada sore hari atau malam hari, penglihatannya akan berkurang atau tidak jelas atau kabur. Karena disebabkan sel batang tidak mampu menerima rangsang cahaya secara optimal. Kemudian ada kelainan atau gangguan atau penyakit pada indera pendengaran. Yang pertama ada otitis eksterna. Nah, otitis eksterna ini atau bahasa latinnya swimmer ears merupakan peradangan pada telinga luar. Gangguan ini biasa terjadi jika telinga sering kemasukan air. Misalnya karena berenang, telinga yang sering kemasukan air akan menjadi basah dan lembab sehingga memudahkan bakteri atau jamur untuk lebih mudah berkembang biak di telinga. Selain karena liang telinga yang basah, otitis eksterna ini juga bisa disebabkan oleh hal lain seperti terlalu sering atau terlalu kuat membersihkan telinga, luka atau cedera, kemudian kemasukan benda asing, atau masalah pada kulit telinga, misalnya kulit kering atau eksim. Kemudian ada otitis media, merupakan gangguan pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh infeksi, virus, atau bakteri. Otitis media lebih sering dialami oleh anak-anak dibandingkan oleh orang dewasa. Gejala otitis media yaitu biasanya telinga terasa sakit, gangguan pendengaran berkurang, demam, serta keluarnya cairan dari telinga yang berwarna kekuningan, kehijauan, atau kecoklatan dan berbau busuk. Kemudian ada otitis interna. Ini adalah infeksi pada telinga dalam yang mengendalikan fungsi pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Gangguan pada telinga ini dapat terjadi akibat otitis media yang tidak diobati dan infeksi virus atau bakteri di telinga. Gejalanya biasanya penderita mengalami vertigo, pusing, sulit berdiri atau duduk, mual muntah, telinga berdenging, sakit telinga, serta kehilangan pendengaran. Kemudian ada gendang telinga pecah. Gendang telinga pecah atau membran timpani merupakan selaput tipis yang memisahkan saluran telinga dan bagian tengah. Jika terjadi gangguan pada telinga, gendang telinga bisa saja pecah. Jika gendang telinga pecah, maka di dalam telinga akan mengeluarkan cairan. Dan jika cairan tersebut keluar, maka telinga kita terasa sakit dan bisa saja kehilangan pendengaran. Kemudian ada telinga berdenging. Telinga berdenging atau tinnitus ditandai dengan sensasi berdenging pada telinga yang dapat berlangsung dalam waktu singkat atau lama. Penyembuhan telinga berdenging ini biasanya dapat sembuh sendiri. Kemudian ada otosklerosis, yaitu ketika telinga kita menekam suara, gendang telinga dan tulang pendengaran di dalam telinga bagian tengah akan bergetar untuk menciptakan impuls atau rangsang pendengaran agar dapat dikirim ke otak. Ketika rangsangan tersebut sampai ke otak, terjadilah proses pendengaran. Namun pada kondisi osteoklerosis, tulang-tulang pendengaran di dalam telinga tengah kaku dan tidak dapat bergerak dengan baik. Gangguan pada telinga ini dapat membuat penderitanya sulit mendengar dan sering mengalami telinga berdenging. Nah, itu saja video pembelajaran serta materi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang ataupun hal-hal atau ucapan yang
salah yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.